Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Semua kami ada karena kebaikan-Mu. Kasih penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang kami berbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan apapun yang timbul dalam pikiran kami. Ampuni kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyucikan kami ya Tuhan. Dan kalau malam hari ini sebentar lagi kami akan memulai PRT pada malam hari ini, biarlah Engkau sendiri yang beracara di tengah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami juga mengucap syukur khususnya untuk Tante Lucy ya Tuhan. Engkau menunjukkan bahwa Tante Lucy kasih setia Tuhan yang terus berada menyertai sekaligus menghibur Tante Lucy, sehingga Tante Lucy boleh bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, hanya dalam satu nama yang paling berkuasa, nama di atas segala nama, Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Yang menyediakan
luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita mau nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama menyanyikan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapa, terima kasih padamu memberikan firman Tuhan, memimpin kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan berkati kami, mendengarkan, kami terima masuk dalam hati, dan kami lakukan, nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan itu baik. Terima kasih padamu ya Tuhan. Kami naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di sini 3 kehendak. Ya, bersukacitalah pertama, yang kedua tetaplah berdoa, yang ketiga mengucapkan syukur di dalam segala hal. Mengapakah demikian? Itu adalah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 kehendak. Tidak terpisahkan. Kita tidak bisa mengatakan aku bersyukur dalam segala hal, lalu kita tidak bersukacita, lalu kita tidak berdoa. Itu tidak akan terjadi. 3 serangkai.
mengucap syukur dalam segala hal, baik sesuai dengan selera kita atau tidak selera kita. Ya, mengucap syukur. Mengapa demikian? Seringkali kita kalau punya uang banyak, kita mengucapkan syukur. Kalau lancar, mengucapkan syukur. Segala sesuatu sesuai dengan kemauan kita, mengucap syukur. Tapi seringkali sebaliknya, kita akan bersungut-sungut pada Tuhan. Nah, ini hari kita bersama akan dari hal ini, kita akan ambil dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai dengan 20. Ini adalah perkataan kesaksian daripada Yusuf. Yusuf pada saat itu berusia 56 tahun, papanya berusia 147 tahun yaitu Yakub meninggal. Setelah urus semua penguburannya di Kanaan, kembali, lalu kokoh-kokohnya itu lalu mereka ketakutan. Dulu kalau ada papa, mungkin Yusuf tidak akan ambil tindakan. Tetapi sekarang papa sudah tidak ada. Mungkin Yusuf akan mengambil tindakan yang keras bagi kita. Bagaimana ya? Lalu mereka urus orang, berbicara dan lain sebagainya. Dan mereka minta maaf kepada Yusuf. Dan Yusuf mengatakan apa? Yusuf mengatakan, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Aku inikah yang pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Kamu merencanakan, melakukan yang jahat terhadap aku. Ya, tetapi Allah telah rekahnya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sungguh Tuhan mereka-reka melalui reka-reka daripada kokoh-kokohnya itu yang jahat. Sehingga dia bisa naik terus jadi Perdana Menteri Mesir. Ya, sekarang kita akan merenungkan bagaimana bisa bersyukur dalam segala hal. Bukan sekadar haleluya, puji Tuhan, itu bersyukur. Seringkali menjadi semboyan mulut kita, mudah untuk mengatakan bersyukur pada Tuhan, haleluya, mudah sekali. Tetapi kita melihat bahwa bagaimanakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanakah kita bisa bersyukur dalam segala hal? Bagaimana? Yang pertama, kita tahu segala sesuatu dalam kedaulatan Allah. Allah izinkan kuasa Allah yang mengatur semuanya. Ya, ini kita harus sadar bahwa Allah, Dia bisa mengatur yang terbaik dan dia mampu menurut rencananya melakukan segala sesuatu karena kedaulatan Allah. Allah izinkan. Allah izinkan dijual. Allah izinkan dia masuk keluar ke Potifar. Allah izinkan dia masuk di dalam penjara. Dan Allah membawa dia masuk di dalam istana. Allah berkuasa. Yang kedua, bagaimanakah kita bisa bersyukur dalam segala hal? Yaitu kita melihat Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia mengatakan aku telanjang. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam dunia ini sudah pakai jas, sudah pakai itu. Tidak ada. Telanjang keluar.
Dan pada suatu saat tidak akan satupun yang kita bawa ke dalam kekekalan. Saudara sekalian, Ayub di dalam pasal yang pertama mempunyai kambing, domba, onta, lembu, keledai betina, budak-budak yang banyak, juga 7 putra, 3 putri. Dalam sekejap mata, semuanya habis sirna. Dia mengatakan, semua ini pemberian Tuhan, milik Tuhan, Tuhan berikan, Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Sadar semua dari Tuhan, cuma-cuma. Kita coba melihat seluruh tubuh kita. Kok bisa ke dokter? Oh, kamunya sakitnya ini. Kenapa kok bisa gitu? Karena di dalam tubuh manusia itu, semua bagian-bagian tubuh itu mempunyai fungsi, cara kerjanya yang sesuai. Maka dokter di Indonesia sama aja, ke Amerika sama aja. Semuanya mengetahui bahwa mah untuk apa, paru-paru untuk apa, otak untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa, mata di mana. Itu semua sudah Tuhan rencanakan dan Tuhan buat. Maka itu semua adalah pemberian pengaturan Tuhan. Yang kedua, sehingga kita bisa bersyukur pada Tuhan. Ini hari aku bisa lakukan ini, lakukan itu semua pemberian daripada Tuhan. Semua dari Dia, milik Dia. Aku bukan pemilik daripada apa yang ada di dalam aku, milik daripada Tuhan. Semua untuk Dia, semua syukur dan mulia bagi Dia. Maka di dalam Pancasila, bukan Pancasila ya, Pancasila, ada sola Christus, sola gratia, ya, sola fide, sola apa? Scriptura. Ya, scriptura, soli Deo gloria, ya. Jadi semua karena gracia itu anugerah, semua karena iman fide, sola fide, ya, semua hanya dari Kristus. Semua harus kembali ke Alkitab satu-satunya, firman Tuhan yang mutlak, yang tidak pernah berubah. Walau Alkitab ini sudah melewati 1500 tahun sebelum Masehi. Zamannya Musa itu ditulis, sampai ini hari tidak ada perubahan. Mengapa? Karena yang membuat menulis adalah Tuhan sendiri melalui manusia, ya. Jadi ini adalah kebenaran yang harus kita pegang. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan? Yang ketiga, kita tahu semua kehidupan kita, setiap langkah, setiap detik, setiap apapun yang kita lakukan, itu adalah rencana Tuhan. Ya, coba lihat rencana Tuhan itu bagaimana. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui, ini saya harus jelaskan dulu supaya Anda bisa menangkap. Firman ini adalah yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang berbicara. Ya, Tuhan bicara apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan mencurahkan isi hatinya. Rencana aku ini adalah rencana yang membawa suatu
Hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan. Walaupun kau melihat tidak baik, walaupun kamu melihat membahayakan, tetapi rancangan Tuhan adalah membawa kebaikan, mendatangkan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jaminan pasti Tuhan yang penuh harapan. Yang keempat, kita diingatkan objek syukur itu siapa? Aku ini hari bisa percaya Tuhan Yesus karena aku terima. Karena aku ini, aku itu, dan lain sebagainya. Kita mengembalikan segala kemuliaan kepada diri sendiri karena aku. Itu keliru. Ya, keliru semua. Mengapakah? Karena kita bisa percaya bukan ke pengetahuan kita yang tinggi dan lain sebagainya. Banyak orang yang lebih pintar dari kita, ya toh. Tetapi apakah mereka percaya, bisa percaya? Banyak mereka tidak percaya. Jadi bukan andalkan kemampuan kita, kemampuan otak, kemampuan apapun juga, bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Oleh karena itu, objek syukur hanya kembali kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Jangan berikan syukur kepada ilah-ilah yang lain, atau diri sendiri, atau manusia orang lain. Ada seorang yang disebut Mr. Haleluya. Apa-apa haleluya. Puji Tuhan. Ya, selalu. Maka orang-orang kalau berbicara Mr. Haleluya, oh itu orang itu sih yang suka berbicara haleluya, puji Tuhan dan lain sebagainya. Ada yang orang rasanya kok gitu ya, sembarang kok haleluya, puji Tuhan. Suatu kali dia seorang pedagang menawarkan barang, menarik uangnya, tagihannya. Pada suatu kali dia nagih, dirampok. Uang tagihannya itu habis total. Banyak teman-temannya bilang, apakah Mr. Haleluya sekarang tetap haleluya, haleluya? Lalu mereka bertanya kepada Mr. Haleluya, haleluya, apakah kamu tetap bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan? Dia bilang, ya. Loh kok bisa uangmu habis kok haleluya, puji Tuhan? Dia memberikan 4 alasan. Yang pertama, di dalam sepanjang hidupnya, hanya sekali ini saja dirampok. Hanya sekali ini. Jadi ratusan kali, ribuan kali tidak pernah dirampok. Dia bersyukur hanya sekali ini. Ya. Yang kedua, uang tidak banyak. Yang dirampok tidak banyak. Dia bilang, aku bersyukur pada Tuhan, dirampok tidak banyak. Mengapa tidak banyak? Ada satu orang yang hutang ditagih yang terbesar. Dia tidak bisa membayar saat itu juga, tetapi dia bilang 2-3 hari lagi akan aku kirim. Untung itu uang yang besar itu tidak diberikan saat itu, jadi dirampok, tidak kena rampok uang itu. Ya, dia bilang yang ketiga, kebaikan Tuhan itu hanya uangku sebagian aja dirampok. Tapi nyawaku masih melekat pada tubuhku. Dia bilang, aku haleluya, bersyukur pada Tuhan. Yang keempat, dia katakan apa? Yang rampok itu bukan aku. Aku hanya dirampok. Ya, aku bukan perampoknya. 4 hal ini dia mengatakan bersyukur pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita coba pikir ini hari.
Ada orang banyak makanan tidak bisa makan. Banyak orang bisa makan, tidak punya makanan. Ini hari kita bisa makan, ada makanan, puji Tuhan. Iya toh? Ya. Coba mungkin di Amerika kehidupan agak gampang ya. Agak gampang, banyak badan sosial-sosial yang memberikan. Tetapi daerah-daerah, negara-negara yang miskin, itu benar-benar nggak ada makanan, ya nggak ada makanan. Cari makanan di mana? Banyak cari makanan kan di sampah-sampah dicari. Ya. Kita ini hari bisa makan, ada makanan, bersyukur pada Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha, Allah kuasa, kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Benar Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak ada tandingannya. Terima kasih kami menjadi anak kepunyaan-Mu Tuhan, yang telah Kau beli lunas di atas kayu salib. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah baik adanya. Apapun yang Tuhan izinkan, itu adalah yang terbaik bagi kami. Seringkali sebagai manusia, kami melihat hanya dengan mata kami yang terbatas, dengan pikiran kami yang terbatas. Tapi kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas, yang tahu apa yang akan terjadi yang terbaik bagi masa depan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan yang berkuasa penuh. Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kalau kami saat ini bersatu hati bersama-sama seluruh keluarga, IJNC dan teman-teman yang ada di tempat ini, kami mau menaikkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir saat ini di tempat ini. Dan kami mau menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan saudara kami Barita Tobing dan keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh mama tercinta ke rumah Bapa di surga. Tuhan, kami tahu bahwa kalau Tuhan izinkan, itu adalah yang terbaik Tuhan. Oh Bapa dalam surga, saat ini kami mau serahkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Biarlah penghiburan yang dari Roh Kudus menghibur setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan sejati, sehingga keluarga boleh tetap kuat di dalam Engkau. Boleh melihat bahwa Tuhan izinkan adalah izin yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk jalannya upacara duka dalam penguburan dan semua acara adat yang akan berjalan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Tante Lucy.
Kami menaikkan syukur Tuhan, karena kami telah melihat perbuatan tangan-Mu yang besar dalam kehidupan Tante Lucy. Hari ini Tante Lucy ada semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk operasi yang telah berjalan dengan baik. Karena itu kami serahkan pemulihan dan kehidupan Tante Lucy ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk Cilinda, Chen, untuk cucu-cucunya, untuk Asher, untuk Rafa, dan juga untuk mantunya Ben. Biarlah Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Juga kami mau serahkan untuk Lilia, mohon belas kasihan Tuhan dan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Juga kami mau serahkan untuk Ciane dalam proses pemulihan kesehatan. Biarlah tangan Tuhan yang memulihkan, memberikan kesehatan kepadanya. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Nina Panginda. Kami telah mendengar melalui kesaksiannya. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat, karena kami tahu waktu Tuhanlah yang terbaik. Berikan Bu Nina kesabaran, karena kami tahu semua yang berasal daripada-Mu adalah baik. Karena itu kami percayakan bahwa waktu operasi yang terbaik yang akan Tuhan tetapkan untuk Ibu Nina. Terima kasih Bapak. Juga kami mau serahkan untuk Bapak Harili dalam follow up kesehatannya untuk tanggal 29 April nanti untuk konsultasi dengan dokter. Biarlah Tuhan menolong dia. Biarlah Tuhan menyembuhkan secara total. Dan biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi untuk Pak Harili. Terima kasih Bapak. Juga kami teringat untuk Ibu Lismore. Terima kasih untuk pemulihan daripada-Mu Tuhan. Secara keseluruhan Tuhan, pemulihan kesehatan dari Ibu Lismore kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang telah memulai, Tuhan yang telah bekerja, dan kami percaya kesehatan sempurna akan terjadi untuk Ibu Lismore. Terima kasih Bapak. Juga kami serahkan untuk remaja kami Arthur Palar. Biarlah Tuhan juga menyembuhkan secara sempurna. Juga untuk Ibu Rina Porung dalam pemulihan kesehatannya, biarlah Tuhan bekerja dan biarlah kuasa kesembuhan yang daripada-Mu boleh terjadi untuk Ibu Rina Porung. Terima kasih Bapak. Juga kami mau serahkan untuk mamanya Hegel dalam pemulihan kesehatan. Untuk adik kami juga Charlie, biarlah juga Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Juga kami mau serahkan untuk baby Noah. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah menolong sampai saat ini. Dan kesembuhan yang sempurna kami percaya akan terjadi untuk adik kami baby Noah. Terima kasih Bapak. Juga kami memusrahkan untuk Yafet Martin, anak dari Cirita yang berada di Indonesia, yang sakit autoimun dan juga liver. Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan kami percaya bahwa kesembuhan boleh terjadi untuk Yafet Martin. Dan biarlah melalui ini dia boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan melalui ini juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Juga kami serahkan untuk mamanya Ramona yang berada di Indonesia. Untuk Tante Oni yang berada di Indonesia. Untuk Cilia Uncun yang berada di Indonesia. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dalam masa pemulihan mereka. Terima kasih Bapak. Teringat saat ini Tuhan, kami mau serahkan para senior kami untuk Om Paul Wardana. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna untuk tetap bersemangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga kami mau serahkan untuk Tante Lena agar diberikan kekuatan dan semangat baru. Dan anugerah Tuhan boleh terjadi setiap harinya bagi Tante Lena. Terima kasih Bapak. Juga kami teringat untuk Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, dan Om Budi Polamsyah. Biarlah Tuhan menolong para senior kami. Juga kami berdoa untuk Pak Indra dan Ci Olin dalam perjalanan liburan. Biarlah pemeliharaan Tuhan boleh ada dalam perjalanan mereka. Juga kami serahkan untuk Pak Indra dalam proses pemulihan kesehatannya. Oh Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa, biarlah kesembuhan yang sempurna boleh terjadi untuk Pak Indra. Sehingga melalui itu juga Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Humphrey dan Ibu Sylvia.
Biarlah Engkau memberikan mereka kesehatan yang sempurna, kekuatan baru, dan biarlah mereka untuk tetap setia melayani Tuhan. Melalui kehidupan para senior kami ini, memberikan teladan bagi kami kaum muda untuk tetap lebih lagi melayani Tuhan, lebih lagi setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau serahkan untuk anak, mantu, dan cucu dari para senior. Biarlah anak, mantu, dan cucu mereka bisa boleh menjadi anak-anak, bisa menjadi mantu dan cucu yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, dan memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau serahkan juga untuk pelayanan di agensi. Biarlah Engkau memberkati para aktivis. Kami rindu Tuhan, aktivis agensi adalah aktivis yang setia melayani Tuhan dengan motivasi yang murni. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat agar tetap kompak, sehat, dan setia dalam ibadah. Dan biarlah jemaat-Mu adalah jemaat yang saling mengasihi dan mendoakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program gereja yang sebentar lagi akan dilakukan. Untuk KKR kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada tanggal 9 Mei. Perayaan Mother's Day pada tanggal 12 Mei. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapan sehingga melalui ini juga ada jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, kami teringat untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk proses pengalihan pemerintahan dan masa depan negara kami. Kami rindu Indonesia adalah negara yang lebih sejahtera. Dan biarlah pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan yang boleh memikirkan kesejahteraan rakyat. Dan kami rindu Tuhan, pemerintahan kami adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Pakailah setiap anak-anak Tuhan maupun gereja-gereja Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu dan menjadi kesaksian. Sehingga melalui anak-anak Tuhan di Indonesia boleh juga banyak jiwa dibawa kepadamu. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk negara Amerika. Kami rindu Amerika menjadi negara yang bertobat dari kaum liberal. Banyak orang-orang di Amerika Tuhan sudah beralih Tuhan dari kebenaran. Karena itu Tuhan, pakailah gereja-gereja Tuhan maupun anak-anak Tuhan boleh menjadi kesaksian. Sehingga juga melalui kami nama Tuhan dipermuliakan dan boleh banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga saat ini kami mau berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Kami berdoa melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program gereja dan lain sebagainya. Tuhan memakai ini semua sehingga melalui ini semua banyak lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami. Engkau tahu setiap masalah yang kami hadapi. Mungkin saat ini ada yang berdoa untuk mencari pekerjaan, ada yang berdoa untuk status, ada yang berdoa untuk teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang kami alami. Engkaulah jalan keluar dalam pergumulan kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Saya memberikan waktu saat ini untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami.
Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan cara Tuhan adalah yang terbaik. Ajari kami untuk tetap taat mengikuti apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan kami, ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan dan tetap setia kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil nama Yesus, saudara. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Oh, berilah kasih-Mu, berilah kasih. Oh, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, 2 hari lagi tetap ada ibadah seperti biasa jam 11 dan jam 6 sore. Mari beribadah kepada Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.